Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini. Masih di suasana yang ya Jakarta sih panas ya. Jakarta lagi terik dan juga panas. Dan ini video mungkin saja untuk tayang di hari Jumat, Sabtu atau Minggu antara itu ya. Jadi Mas Teh sudah persiapkan video untuk tayang itu karena Mas Tulus kebetulan 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah ada rezekinya. Jadi repot. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscriber Big Tulus Official semua tempat terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dalam dan juga luar negeri. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan semuanya selalu dalam kebaikan ya. Masih di awal Juni teman-teman, masih dalam suasana di awal-awal yang baru, terus berprasangka yang baik, terus menjadi baik, yang nggak baik jadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Pokoknya harus selalu semangat atas apa yang sedang jenengan lakukan sekarang. Semoga Allah selalu berikan yang terbaik ya. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang serot rezekinya dilancarkan lagi sama Allah, yang punya hutang piutang semoga dan segera Allah berikan jalan supaya segera Allah lunasi hutangnya. Amin ya Allah. Cara Allah itu 1000 teman-teman. Jadi terus berdoa juga nggak apa-apa tapi sambil usaha ya. Karena Tuhan punya 1000 cara memberi kita rezeki, Tuhan punya 1000 cara memberikan kita masalah, Tuhan juga sebetulnya punya 1000 cara untuk memberikan kita solusi. Kadang-kadang kitanya yang kurang peka dengan apa yang Tuhan berikan ke kita ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini saya ucapkan. Jangan lupa langsung subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Teman-teman yang lagi nonton juga sekarang Mas Tulus minta partisipasi dari kalian. Di video sebelumnya sudah Mas Tulus jelaskan bahwa untuk mencapai target $100 itu Mas Tulus tinggal butuh dikit lagi ya. Jadi gaji YouTube itu akumulasi dari tanggal 30 sampai ke tanggal 10, tanggal 20 ke tanggal 10. Begitupun seterusnya. Tanggal 10 besok baru diakumulasi, kemudian dikeluarkan di tanggal 20. Begitu seterusnya. Dan kebetulan Mas Tulus sudah 2 bulan ini baru mau gajian $100 tapi kurang dikit teman-teman. Makanya ayo sebelum tanggal 10 teman-teman bantuin Mas Tulus biar Mas Tulus bisa ngerasain gaji YouTube yang 2 bulan sekali itu ya. 1,4 sekarang. Jadi karena dolar di atas itu berarti harus butuh dikit lagi. Makanya teman-teman ayo jangan malas, mau yang baru mau yang lama. Kalau mau sedekah caranya gampang, jangan di skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Mau live atau tidak live, mau yang baru mau yang lama, jangan lupa supportnya dengan dipencet tombol like, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga sukses, semoga sehat selalu buat kita semua. Amin. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Mas Tulus pengen bahas hasil obrolan yang kemarin malam. Mungkin teman-teman ingat tengah malam Mas Tulus tiba-tiba bangun
gara-gara hawa panas yang luar biasa, kemudian ada Eyang Tunggal namanya, yang memberikan kita wejangan kira-kira apa saja yang bisa dibahas hari ini atau apa aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mas Tulus akan sampaikan di video hari ini. Tapi sebelumnya Mas Tulus ingatkan lagi, mulai tanggal 1 Juni Mas Tulus sudah open donasi buat sedekah bumi. Belum ada ketentuan waktunya berapa, tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Tapi kalau Allah izinkan, Allah kabul, Mas Tulus pengen buatnya sebelum September atau pas bulan September sebelum tanggal 9 ya teman-teman. Kalau mau bantu sedekah nasi box bisa cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto minimal Rp12.000. Kalau mau sedekah bumi ke rekening yang ada di kolom komentar biasanya Mas Tulus sematkan paling atas ya. Rekeningnya biasanya DBS. Kode banknya 046. Kalau tidak salah nanti Mas Tulus akan letakkan di kolom komentar paling atas ya saudaraku. Silahkan untuk yang membantu boleh, ndak juga ndak apa-apa, yang bersedia monggo, yang tidak juga tidak masalah ya. Kalau terkumpul Mas Tulus akan gelar, kalau tidak terkumpul atau tidak tercapai kuotanya mungkin ya Mas Tulus tidak akan adakan sedekah buminya, mungkin kita larikan ke nasi box misalnya seperti itu. Kalau nasi box itu minimal 12.000, kalau sedekah bumi mau Rp1.000 pun juga nggak masalah. Silakan cek kolom komentar untuk yang mau sedekah bumi. Kalau sedekah nasi box bisa di nomor rekening BRI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah kabul. Sedekah nasi box ada, sedekah bumi juga ada. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun untuk semuanya dan untuk yang pesan minyak bidara juga sementara waktu silahkan kirimkan DMK nama, alamat lengkap ke nomor WhatsApp yang di 0857541188, namanya lengkapnya, alamat HP-nya, nama lengkapnya, nomor HP, alamat lengkapnya juga. Langsung to the point, Mas Tulus, saya Bu Asri, pesannya 3, kirimnya ke Amerika, totalnya berapa gitu ya. Jadi dijelaskan juga pemesanan berapa, kemudian jumlahnya, alamat lengkapnya juga jangan lupa ya. Stoknya menipis ya saudaraku, jadi dipersiapkan langsung ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi saja, oke? Pokoknya matur nuwun, terima kasih banyak tanpa terkecuali untuk semuanya yang sudah mensupport Mas Tulus, menyemangati Mas Tulus. Saya tidak muluk-muluk, saiki wis pasrah bongkoan karo Gusti. Jujur, saya lagi proses untuk jual handphone ya teman-teman, doain biar handphonenya cepat laku, biar cepat selesai urusannya. Mas Tulus lagi mau jual handphone. Mas Tulus kan ada kado handphone yang harganya lumayan mahal, nanti bisa Mas Tulus paling masih laku 5 atau 6 juta nanti Mas Tulus akan gunakan. Jadi Mas Tulus sudah bertekad pengen sekali menyelesaikan tugasnya. Doakan ya saudaraku, mudah-mudahan nanti cepat laku HP-nya terus cepat selesai. Tetapi untuk waktunya masih belum Mas Tulus berani memastikan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Saudaraku, keluargaku, terima kasih banyak semangatnya. Jadi saya pengennya ya tugasku selesai, sedekah kita tutup dengan sedekah bumi. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan berbuah baik untuk kita semua ya. Terima kasih, berkah melimpah untuk semuanya. Bertukar dengan rezeki yang berkah makin melimpah lagi, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan jenengan yang sedekah ke saya, mau buat nyawer, buat nasi box, sedekah bumi, siapapun jenengan, semoga jenengan termasuk orang yang dipilih sama Allah yang akan segera dikabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah. Semangat ya. Oke. Seperti yang sudah teman-teman tahu, kemarin malam itu hari apa ya? Aku lupa. Pokoknya pas malam-malam itu yang dimana Mas Tulus kebangun gara-gara hawa panasnya yang luar biasa panas. Terus Mas Tulus ada tamu ya, tamunya namanya beliau mengaku sebagai Eyang Tunggal. Mas Tulus jelaskan dulu sedikit ya kronologinya biar teman-teman paham. Dari sore sebetulnya Mas Tulus sudah melihat sosok beliau. Dari jam 9 itu di depan ujung pintunya Mas Tulus itu ada sosok beliau. Aku berpikir begini teman-teman, maaf. Aku sempat berpikir kalau bentuknya persis sekali dengan Eyang Semar ya. Seperti yang di wayang-wayang itu, cuma bedanya beliau tidak menggunakan baju seperti halnya tokoh wayang. Tapi hanya menggunakan baju putih yang kayak resi-resi Hindu gitu. Yang menggunakan baju seperti itu, kemudian kepalanya diudeng, bukan menggunakan aksesoris pewayangan. Jadi saya berpikir kalau dia begini-begini terus ke saya, tangan tengahnya begini-begini, tapi saya pikir saya sudah berkali-kali ditipu dengan orang yang mengaku Nyi Ratu lah, mengaku raja lah, mengaku ini. Jadi saya rasa ya perlu teman-teman tahu. Kalau teman-teman bilang Mas Tulus Eyang Semar itu betulan ada atau enggak sih? Ya saya enggak bilang ada atau tidak, tapi kalau teman-teman coba cek di dunia gaib, Eyang Semar itu ada jutaan.
ya. Jadi saya berpikir dari awal, udahlah, mungkin hanya hanya beberapa gitu. Aku tidak tahu kalau akan relate dengan yang disampaikan kemarin. Jadi teman-teman sudah tahu kalau Mas Tulus ada wejangan untuk berbagi ketan di Lembang, Pangandaran, Malang, dan juga ditutup di Bali sebetulnya ya, berbagi ketan atau sedekah ketan. Saya nggak tahu kalau bakal relate dengan itu atau oh ya kemarin kan habis didatengin sama tamu-tamu luar biasa, tiba-tiba datang lagi, aku pikir enggak lah, nggak ada apa-apa gitu loh. Dan ternyata sampai jam 12 tuh beliau cuma berdiri tapi begini-begini tuh. Aku tuh nggak gubris sebetulnya. Aku nggak gubris. Terus pas sudah jam 12 lewat, jam 12 lewat lah kurang lebih ya saya tidur. Paling ada tidur paling hanya 1,5 jam atau 1 jam gitu. Tiba-tiba panas panas, nggak ada angin. Terus di atasku tuh gluduk-gluduk, di atas rumah itu gluduk-gluduk nggak jelas. Kayak angin kencang gitu loh. Kayak ada pusara angin di atas di tempat tidur kan. Jadi aku mau nggak mau aku terbangun. Terus pas aku buka pintu, saking panasnya, aku buka pintu. Akhirnya aku putuskan apa teman-teman? Aku putuskan untuk melihat sosok beliaunya, aku fokuskan lagi untuk, melakukan sesuatu, aku mandi, sebetulnya awalnya aku mandi, setelah mandi aku sempat, melakukan sesuatu sedikit, kemudian pas aku sudah duduk di depan pintu, aku coba perhatikan, kok aku cari celahnya nggak ada nih, kalau misalnya beliau ini Eyang Semar asli, siapa saya itu? Kalau beliau tuh Eyang Sabdo Palon, saya itu siapa gitu loh. Kok beliau sampai datengin saya gitu. Saya tuh ngerasa nggak penting juga gitu loh. Aku ngerasa kayak alah nggak mungkin lah datengin saya gitu. Cuman ketika saya perhatikan, oke, saya dikasih pembelajaran sama Eyang Lokito dan juga para yang lain untuk melihat kalau sosok itu sebetulnya palsu atau bukan gitu loh. Aku tuh jadi gini teman-teman, maaf bukan menyombongkan diri tapi aku tuh tahu sosok itu tuh perempuan jadi laki-laki atau laki-laki jadi perempuan atau dia tuh hanya kamuflase, aku tahu. Dan kebetulan setelah saya selesai mandi, selesai saya pray, sholat, berdoa, kemudian saya duduk, saya perhatikan kok gak ada celahnya. Kok koyok beneran Eyang Semar gitu loh. Kok beneran Eyang sosoknya seperti itu. Ya teman-teman ya, saya tidak bilang itu Eyang Semar, tolong digarisbawahi. Saya tidak bilang juga itu Eyang Sabdo Palon. Sosok penampakannya atau perawakannya sama seperti yang saya perhatikan, seperti Eyang Semar, tetapi menggunakan baju yang tidak seperti tidak seperti Eyang Semar yang di toko pewayangan, tapi menggunakan baju putih. Kalau kita tuh ihrom ya, yang buat naik haji itu cuma rambut atasnya tuh udeng dicepol ke atas gitu. Saya perhatikan kok beda, kok ndak ada celahnya, ini beneran asli. Akhirnya 20-30 menit kemudian kan saya baru live ya malam-malam itu. Jadi saya tuh sebenarnya sempat ngobrol. Saya ngobrol, jenengan niku asline sinten? Enten nopo kok teng mriki? Saya pakai bahasa Jawa yang halus ya. Kenapa kok di sini ada apa? Kok bocah ranti sopan santun dinteni wong tua, istilahnya gitu. Dia tuh setengah marah juga. Setengah marah dengan kenapa kok kamu ditungguin orang tua, kok kamunya itu malah bukannya mikir kayak kamu cari tahu siapa saya apa gimana gitu loh. Mungkin karena saya tuh jujur teman-teman, saya kan lagi kurang sehat ya, beberapa hari itu kurang sehat. Jujur saya tuh bebannya begini, ada di lahir saya pengen banget melakukan tugas saya, tapi di batin saya masih maksudnya di batin saya siap, tapi di lahir saya tuh masih butuh dukungan kan, butuh waktu dan lain kesempatan. Jadi saya masih agak ragu dengan diri saya sendiri, pikiran akhirnya darah tinggi 160 per sekian. Jadi pada malam itu saya nggak mau pusing, udahlah, apalagi Wardi juga sakit. Jadi aku malah tambah awakku dewe mumet sih nih gara-gara mikir kayak gini, satu beban juga, adikku sakit. Jadi aku awalnya masa bodoh gitu loh. Setelah aku mandi selesai, aku berdoa, kemudian aku duduk di depan, aku sambut beliau. Sebelum live itu ada sekitar 20-30 menit aku ngobrol dan beliau tuh ngomel sebetulnya. Kowe ki wong ditekani wong tua kok orang gini gitu ya. Terus aku berpikir kalau apakah jenengan itu yang Semar, apakah jenengan yang Sabdo Palon? Dia tidak menjawab dengan tegas. Maksudnya dia bukan jawab wis rasa perlu ngerti jenengku. Aku yang siji kata dia gitu. Yang siji niku nopo? Ya sebutan wae aku yang tunggal gitu. Jadi dia bilang dia meminta sosoknya beliau itu disebutnya Eyang Tunggal atau Eyang Siji. Tetapi sekali lagi saya klarifikasi, saya tidak menyebutkan kalau beliau itu Eyang Semar atau Eyang Sabdo Palon ya teman-teman ya. Banyak yang bilang Mas Tulus hebat didatengin sama pemomong tanah Jawa. Saya tidak bilang seperti itu. Boten saestu, karena beliau sudah ngomong juga, kamu harus pertegas bahwa kamu itu tidak spesial.
Jadi aku tuh orang biasa kalau istilahnya beliau itu. Kamu nggak boleh mengakui kalau kamu tuh orang spesial. Aku juga mengakuinya seperti itu. Jadi Eyang juga tidak mengatakan hal yang seperti yang saya katakan persis. Kebetulan di pikiran saya juga saya sama. Saya nggak mau mengaku kalau Tulus orang hebat. Saya nggak mau kayak gitu. Walaupun sebenarnya ya nggak hebat. Nggak, saya nggak ngerasa hebat karena ya saya ngerasa spesialnya karena, waduh kalau sampai ini beneran Eyang Semar. Wallahu alam saya sampai detik ini saya juga tidak tahu itu Eyang Semar atau bukan. Itu yang ngomong tanah Jawa atau bukan. Maaf sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya juga tidak tahu. Jadi teman-teman jangan berprasangka kalau itu tuh Eyang Semar. Logat bicaranya seperti apa Mas Tulus? Awalnya persis kayak Eyang Semar karena entah karena saya mencintai sosok almarhum Ki Seno Nugroho ya, menurut aku suara dalang termirip ya, suara dalang termirip dari dalang-dalang yang pernah aku tonton, yang termirip dengan Eyang Semar maksudnya, itu ada dua sosok, Ki Anom Suroto dengan Ki Seno Nugroho, hanya dua itu. Dari yang aku tahu melalui dari alam gaib maksudnya loh ya. Jadi miripnya seperti itu. Jadi suaranya awalnya mirip. Wong tua kok marani kok ngene lembut tapi dengan nada tegas gitu. Tapi lembut. Terus beliau lambat laun setelah kami berkomunikasi lebih jauh ternyata bahasanya tidak sama, tidak menggunakan logat yang sama dengan seperti yang Semar yang kita tahu di pewayangan, tapi logatnya seperti biasa cuman berat. Suaranya berat, tegas, kemudian ada isinya gitu loh. Nah, aku tanya, jenengan hadir ke sini itu enten nopo? Kenapa kok sampai bikin gerudukan di atas kamar saya tak gituin. Kamarku itu tuh cuman asbes tak gituin, cuman triplek, semi permanen lek jeblok kabeh yo piye mesake. Nah, di situ ada beberapa celotehan yang akhirnya terpecahkan juga dari apa yang disampaikan beliau bahwa beliau juga menyampaikan pesan ke saya terkait dengan kamu juga harus bersiap menyerahkan keikhlasan dari hati dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi rasa ikhlasmu. Jadi ini termasuk ya tugas tambahan gitu loh. Kemudian relate juga dengan yang aku terima, pesan yang aku terima terkait dengan berbagi ketan itu karena beliau juga bersambungan ke situ. Lalu beliau memberikan aku gambaran. Ya, tiba-tiba memberikan aku gambaran, kowe pernah nggak delok cerita wayang gini, tapi bukan kowe ya, istilahnya kamu pernah nggak melihat wayang yang Ki Semar itu sedang sedang membangun bla 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 wilayah, kemudian ngeruat wilayah segala macam. Intinya adalah akan ada kegagalan, bisa jadi ada kegagalan, akan ada kegaduhan, atau bisa jadi juga akan ada penghalang di balik ruatan yang sedang dilakukan. Jadi Eyang Tunggal ini memberikan clue ke saya bahwa Nusantara untuk saat ini sejak malam kemarin sudah mulai diruat teman-teman. Sudah mulai diruat. Kalau Mas Tulus bilang kemarin tanggal 31 Mbah D sudah mulai launching pengganggu, itu sudah dimulai teman-teman. Hati-hati. Jadi beliau tuh juga mengatakan ke saya bahwa untuk kita ini bukan cuma untuk manusia yang dalam tanda kutip diberikan kelebihan atau dikasih spesial sama Allah, tetapi untuk semuanya untuk lebih bersiap-siap, untuk lebih berhati-hati terkait dengan hal yang sedang dilakukan. Karena teman-teman, saat ini selama 90 hari ke depan Nusantara itu sedang akan diruat. Makanya aku relate-nya begini. Oh, pantes kok aku disuruh sedekah ketan. Kemudian kok pantes disuruh tutup dengan sedekah bumi. Jadi kalau menurut hitungan aku 90 hari itu ya pas dengan di akhir bulan September gitu loh. Tapi hitungannya tidak akhir bulan. Tidak pada akhir bulan. Jadi mungkin 19 atau 19 antara itu. Aku masih belum bisa mendetailkan setelah aku hitung-hitung, tapi antara 9 sampai 19 September sebetulnya. Ini beberapa hal yang sedang saya hitung, tetapi detailnya antara 9 sampai 19 September. Menurut hitungan secara kalenderku, ya hitungannya Mas Tulus. Jadi relate, aku pikir loh ini begini jatuhnya nanti apa sedekah bumi bulan 9. Loh kok podo, kok nyambung. Di sini saya sudah mulai mencari tahu apa yang harusnya saya bisa lakukan yang untuk membantu ini. Yang bisa kamu lakukan adalah rasa ikhlasmu. Rasa ikhlasmu untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan, tugasmu. Jadi yang bertugas seperti ini sebetulnya banyak, bukan hanya saya. Kalau beliau sampaikan bahwa ruatan ini terjadi di seluruh Nusantara,
ya, seluruh Nusantara. Bahkan awal yang beliau sampaikan tuh iki lek kaboten ucul jeblok loh le istilahnya gitu. Aku tuh megangnya sudah lama, sudah ndak kuat, aku butuh bantuan gitu loh. Aku butuh butuh tenaga dari kalian gitu loh. Butuh sumbangsih terkait dengan tenaga, kemudian kekuatan juga, energi dari kita anak Nusantara untuk membantu beliau memopong ini supaya apa ndak jatuh. Kalau satu jalo jatuh jeblok atau meledak istilahnya itu di situ. Kemudian apa yang bisa saya lakukan dengan itu, dengan rasa ikhlasku itu, yo kui kamu melakukan apa yang kemarin sudah disampaikan, relate, nyambung kan. Akhirnya aku mikir, oke, berarti ini bukan abal-abal, bahasa dalam tanda kutip aku mikir di situ. Kemudian beliau juga menyampaikan karena kami sedang melakukan tindakan ini, tindakan baik untuk meruat negara kalian atau untuk anak cucu kami, bahasanya beliau adalah ternyata banyak yang sudah disebar. Sampai beliau tuh ngasih kayak ada Betari Durgo segala macam yang menyebarkan anak buahnya, nanti demit akan banyak segala macam. Kita disuruh konsentrasi, kita nggak boleh banyak pikiran yang macam-macam, berpikir positif. Manunggaling kawula Gusti, kamu kembali kepada posisimu, kamu dekatkan diri dengan Tuhan, minta perlindungan dengan Tuhan. Sampai beberapa hal yang disampaikan Eyang itu ternyata yang aku sampaikan di sini, aku sambungkan adalah yang dimaksud Betari Durgo mungkin ini, maaf, di luar agama yang mengilhami atau sesuai dengan cerita dengan keagamaannya, saya minta maaf. Tapi kalau versi saya mungkin yang dimaksud menyebarkan bala tentara demit segala macam ini adalah Mbah Dajjal yang akan coba apa? Coba mengganggu ke kejadian atau mengganggu berjalannya ruatan ini. Jadi teman-teman, yang bisa kita lakukan sekarang adalah betul menjaga kondusifnya tubuh kita. Karena apa? Karena akan banyak orang kesurupan. Karena akan banyak orang yang gaduh gara-gara hasutan bangsa jin. Mereka akan mudah dipengaruhi, mereka akan mudah terfitnah, terprovokasi satu sama lain. Kemudian banyak orang-orang yang akan mengaku orang sakti, kemudian mengaku turunan raja, keturunan ini, keturunan itu, yang orang-orang penting dalam tanda kutip di sini. Jadi hal-hal seperti ini akan muncul yang membuat kegaduhan. Lebih kontras lagi, ternyata mereka juga bisa jadi bisa memicu kegaduhan yang terjadi dengan apa? Musibah, baik musibah alam maupun musibah kecelakaan yang ada di diri manusia atau di tubuh manusia. Jadi Eyang itu sama bilang ke saya, Eyang Tunggal itu ngasih kewenangan ke saya bahwa ini kalau kita diam saja, kalau kita tidak bersumbangsih dengan apa yang sedang dilakukan atau sedang yang kita diperhatikan untuk Nusantara, kalau kita tidak bisa berbagi berbagi ke energian kita kepada para leluhur, beliau tidak kuat karena ya satu, mereka sedang gendong tapi di bawah tuh dibabat terus gitu loh, Rek. Nah, ini tugas kita sekarang untuk lebih waspada karena yang pertama beliau memberikan warning untuk lebih hati-hati. Karena posisinya ini mereka bisa memicu siapa saja, micu orang jadi berantem, akan banyak kasus pembunuhan ya, kemudian akan banyak kasus pencurian, orang-orang melakukan tindakan kekejaman, kemudian hal-hal yang mudah terpicu, kayak ibarat kata emosi sedikit, toto maaf ada pembunuhan, kayak fitnah dikit tiba-tiba ada kepengeroyokan, segala macam. Jadi kegaduhan ini akan muncul teman-teman, orang akan mudah tersusupi jin, kalau bahasanya Eyang tuh seperti itu. Bahkan orang tuh akan mudah tersusupi jin, gak peduli ustadz, gak peduli itu orang nggak beragama, nggak peduli orang kaya, nggak peduli orang miskin, semuanya akan mudah tersusupi oleh bangsa jin. Kemudian mereka akan menjadi kegaduhan, mereka akan mancing kegaduhan. Nah inilah karena jadi biar apa konsentrasi leluhur kita itu pecah. Mereka nyebarin bala tentaranya buat ngancurin kita. Ini berbagai macam segi loh. Manusianya akan digoda, kemudian bisa mancing musibah, kecelakaan-kecelakaan juga dipancing, semuanya akan dipicu sehingga akan membuat leluhur kita jadi kayak kerepotan sendiri. Mereka sedang berdoa, mereka sedang tirakat, mereka sedang melakukan kegiatan yang baik, tetapi mereka dipecahkan dengan kondisi itu. Jadi yang harus kita waspadai, pertama yang harus kita waspadai adalah banyaknya musibah yang mungkin terjadi selama 90 hari ke depan. Ini yang disampaikan Eyang Tunggal ya. Jadi kegaduhan musibah atau kegaduhan yang terjadi bukan hanya musibah alam, bisa jadi musibah yang besar, bisa jadi musibah bencana alam yang besar, bisa jadi juga terkait dengan kecelakaan-kecelakaan besar, pokoknya musibah atau bala yang besar. Harus hati-hati. Warning yang diberikan Eyang Tunggal itu kepada kita ya. Saya sudah izin beberapa hal yang saya sampaikan ini boleh disampaikan, tapi ada beberapa yang tidak.
Tetapi salah satunya disampaikan beliau adalah terkait dengan warning hati-hati terkait dengan bala yang sedang meluas, bahkan akan lebih padat daripada sebelumnya, sama ketika di 90 hari ke depan. Jadi teman-temanku awalnya yang memberikan warning ini supaya apa? Supaya tugas beliau-beliau menjadi ringan. Kita tidak mudah terhasut oleh si jin yang dilepaskan. Aduh, kalau katanya yang tunggal itu jumlahnya bisa sampai apa sih kalau ewon tuh ribuan ya Pak? Ewonan le gitu loh. Sampai ribuan yang dilepaskan sama Mbah Dajjal itu buat nyebar, buat ngasut semua orang. Jadi dibikin gaduh terus nih. Jadi kegaduhannya akan muncul. Apalagi kita dalam waktu dekat kan 2024 kita sudah akan pilpres ya. Jadi akan banyak kegaduhan-kegaduhan. Jadi dari berbagai macam segi. Mau dia orang miskin, orang kaya, orang yang beragama, orang yang tidak beragama, anak kecil sampai yang tua bangka istilahnya kalau bahasanya yang semuanya akan dibuat gaduh ya. Baik di ranah masyarakat biasa sampai ke pemerintahan, artis dan lain sebagainya akan banyak kegaduhan. Musibah dari berbagai macam hal. Musibah segala. Jadi bala ini akan sangat besar selama 90 hari ke depan teman-teman. Jadi Mas Tulus ingatkan kita harus fokus, kita harus dekatkan diri kita dengan Tuhan. Hati-hati dalam melakukan sesuatu karena bala di jalan juga masih banyak. Musibah-musibah besar juga sangat terjadi dari berbagai macam segi teman-teman harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Ada beberapa hal yang disampaikan beliau itu adalah ya apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari itu. Mas Tulus disampaikan bahwa kita ini agak sulit ya, apa sih menurut saya agak sulit untuk diaplikasikan ke tubuh kita karena beliau bilang cuman yang pertama yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari itu adalah kita harus lebih fokus ya, kita harus konsentrasi, kita harus dekatkan diri dengan Tuhan, minta perlindungan dengan Tuhan. Kalau bahasanya yang itu boco jopo montro atau membaca mantra perlindungan dari jin atau membaca mantra perlindungan dari setan. Dalam hal ini, dalam sesuai dengan keyakinan kita, mungkin teman-teman bisa berdoa dengan cara agamanya masing-masing, dengan kepercayaan masing-masing, minta perlindungan Tuhan terkait gangguan dari makhluk gaib. Mungkin itu yang pertama. Dan yang kedua ini maaf saya agak kurang agak sulit diaplikasikan ya. Kalau misalnya bahasanya yang tuh tanganmu gelangono janur. Tangan kita dikasih gelang janur. Jadi janur itu dibuat semacam gelang atau kalung istilahnya gitu. Jadi kita tuh disuruh bawa janur, mengikatkan janur di tangan kita atau di kaki kita atau di leher kita, atau kita bawa mungkin untuk dibawa kemana-mana sebagai tolak bala. Nah ini maaf sekali lagi saya juga tidak pernah membaca atau tahu bahwa janur dalam agama Islam diperbolehkan sebagai tolak bala. Jadi ini maaf ya, ini hanya yang disampaikan beliau. Kemudian yang terakhir adalah kita dianjurkan sedekah sesuatu yang mudah lengket. Diperkenankan atau dianjurkan mensedekahkan sesuatu yang mudah lengket. Aku sempat tanya, yang lengket itu apakah ketan? Salah si jine kuwi, salah satunya itu. Ternyata teman-teman, setelah saya ngobrol dengan beliau itu tanaman-tanaman yang di dalam tanah ini, maaf teman-teman yang tahu boleh dibantu di-share di kolom komentar biar nambah wawasan, karena yang disampaikan yang tunggal adalah sing mbok ngerti gor ketan yo le. Gedang kayak gini aslinya yo raket. Kenapa yang dimaksud raket di sini adalah pisang itu ada getahnya. Getah pisang itu rapat, meraketkan atau merapatkan. Nah, ini beberapa hal yang jujur sebagai saya orang Jawa yang lahir di Sumatera yang saya tidak tahu bahasa Jawa secara detail, kadang-kadang aku agak susah memahami. Kemudian ternyata beberapa buah-buah yang ada di dalam tanah itu termasuk apa sih ente ya kalau yang bilang. Ente itu apa ya teman-teman ya? Kalau aku bentul kali ya. Pokoknya beberapa hewan di tanaman di bawah tanah. Jadi kita tuh dianjurkan untuk bersedekah tanaman atau tanaman yang mengandung getah atau yang ada rekatannya. Contohnya kayak ketan gitu ya. Terus ente itu apa ya? Aku nggak tahu teman-teman kalau ente itu apa. Setauku kayak bentul, kayak ubi itu kan ada getahnya ya. Jadi merekatkan gitu loh. Dan singkong itu juga ternyata aku baru nyambung setelah beliau bilang, coba pikir-pikir singkong itu lek dicampur banyu iso ngongket ora. Emang singkong ada lengket-lengketnya ya. Jadi yang pertama tadi apa teman-teman? Kita disuruh konsentrasi minta perlindungan sama Tuhan. Kalau bahasanya yang adalah boco
apa sih baca Jopo Montro ini maaf sesuai dengan kepercayaan kita saja ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan janur, ini juga satu hal yang tidak bisa saya jelaskan juga karena beberapa kali yang Lukito pun sama untuk menghilangkan bala atau menghindari kita dari bala kita difungsikan atau dianjurkan menggunakan janur di kendaraan segala macam. Dan hari ini atau yang kemarin disampaikan yang tunggal adalah kita dianjurkan berkalung atau gelangan pakai janur untuk selama sampai selesai acara Ruatan Nusantara istilahnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menyumbangkan atau mensedekahkan atau mengkonsumsi atau memberikan makanan yang berasal dari bumi yang ada rekatannya. Ya awalnya kalau saya cuma ketan, di kepala saya cuma ketan. Bener teman-teman, di kepala saya cuma ketan. Tetapi di luar itu atau di hasil obrolan saya ternyata saya baru ngerti kayak ubi, kayak ente, kayak bentul, kayak apa sih uwi apa mbili gitu. Uwi mbili apa ya? Aku nggak tak ngerti maaf Mas Tulus itu nggak paham. Jadi kita dianjurkan untuk sedekah itu. Kita dianjurkan sedekah yang namanya makanan ataupun tanaman yang berbuah dari tanah tetapi yang ada perekatnya. Ya, lalu itu saja, hanya 3 saja anjuran dari Eyang dan kita diharapkan untuk lebih hati-hati karena kita bisa jadi menjadi dalam tanda kutip menjadi korban di balik apa yang sedang direncanakan sekarang. Mereka membutuhkan banyak sekali tumbal untuk membuat apa? Membuat gaduh. Mereka akan menggagalkan, mereka tidak mau ini berhasil. Jadi kalau menurut aku ya cerita-cerita pewayangan tuh ada relate-nya ya. Oke. Di cerita pewayangan selalu berhasil. Saya yakin dan percaya bahwa kebaikan itu selalu berhasil. Kebaikan selalu dalam bantuan Allah. Saya yakin dan percaya sekali bahwa Allah pasti akan membantu sesuatu yang baik tadi. Tetapi di sisi ini bisa jadi bahwa ya kegagalan itu bisa jadi timbul ketika yang dimaksudkan atau yang ibarat kata kita naik mobil kalau bensinnya kurang kan ya nggak tekonggon toh rek. Nah makanya sekarang tugas kita adalah tadi yang pertama jaga konsentrasi tubuh kita terkait dengan kegaduhan, jangan mudah terpicu, jangan mudah terprovokasi. Jadi kita harus lebih bisa lagi mengontrol diri karena tubuh kita akan mudah disusupi oleh bangsa jin, bisa jadi penyakit, bisa jadi kegaduhan, lah segala macam semuanya akan ada. Dan ya tadi saran dari Eyang untuk dalam tanda kutip untuk tolak balanya bisa dimanfaatkan yang saya sebutkan tadi. Monggo, saya tidak mengharuskan, kalau mau silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Lalu tambahan terakhir adalah ada kata ikhlas di sini teman-teman. Kue ikhlas apa ora lek sing mbok duweni kuwi dicukuk. Kamu ikhlas apa tidak ketika apa yang kamu punya itu akan diambil. Nah, ikhlas di sini yang dibutuhkan. Ikhlas kita sebagai masyarakat Nusantara, ikhlas kita sebagai anak negeri ini untuk mengikhlaskan apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kayak semacam ya dalam Islam ada 2,5% harta kita tuh kan punya orang lain, jadi emang Eyang tetap memberikan gambaran lek iso ditutup karo sing jenenge sedekah bumi yo Leo. Melu-melu menguri-uri, ikut melestarikan kita biar ada rasa bunga. Bunga itu senang. Biar ada rasa bangga terkait leluhur kita merasa senang, bahagia. Ketika mereka bahagia, energinya akan berlipat ganda kemudian menjadi baik. Mungkin fungsinya di situ ya. Ini hanya gambaran saya saja. Kemudian rasa ikhlas itu sudah diharuskan ada dari kita sebagai anak Nusantara. Kita harus mengikhlaskan segala sesuatu yang dimaksudkan ini untuk lebih bisa mengerti bahwa ini sudah waktunya untuk kita sama-sama mengikhlaskan segala sesuatu yang kita miliki untuk segera diambil sama Allah. Apapun itu, mau nyawa, mau harta, mau keluarga, siapapun itu kita harus belajar ikhlas dengan itu. Lalu kalau misalnya ini gagal, apakah yang akan terjadi? Sesuatu yang sangat besar sekali teman-teman. Tetapi ada efek yang bisa saja terjadi dengan hal seperti ini. Jadi kegaduhan ini akan terus terjadi bersandingan juga dengan musibah-musibah yang besar. Jadi kita harus siap-siap mengakomodir apapun yang saat ini mungkin saja bisa terjadi dalam waktu dekat, dalam waktu lama, atau kapan itu masih bisa terjadi selama 90 hari ke depan. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa,
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Nusantara segera baik-baik saja. Lah kalau leluhur kita ngeruatnya dengan cara mereka, kita ngeruat dengan cara kita ya, dengan cara kita berdoa, tirakat, bikin sedekah bumi ya. Terus mau buat di kampung apa masih banyak nyadran segala macam. Kalau memanfaatkan itu silahkan hak masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Secara tradisi juga boleh karena menurut Eyang hal yang berbau tradisi itu mungkin agak nyeleneh bagi anak-anak zaman sekarang kalau bahasanya. Tapi iku nggawe gombong. Aku nanya gombong itu apa? Gombong itu ternyata seneng teman-teman. Jadi aku duwe rasa gombong lek anak putuku ki iso nglestarekke apa sing biyen tak lakoni walaupun ono sing kudu dipaske. Nah, jadi yang juga sama seperti itu. Ada beberapa poin-poin yang ditambahkan yang adalah ya kita tidak boleh mementingkan agama lagi di sini teman-teman. Intinya ada bahasa rekat. Kenapa? Nah, aku sempat nanya, yang kenapa harus ada ketan, kenapa harus makanan-makanan yang rekat? Sebetulnya pesan di balik segala sesuatu. Kemarin ada yang komentar, saya suka sekali dengan komentarnya beliau. Maksud Bali ini adalah kembali Mas Tulus. Maksudnya ketan adalah rapet dan ternyata sama persis dengan yang disampaikan yang tunggal. Kenapa kok kita tuh disuruh sedekah ketan, sesuatu yang lengket, sesuatu yang merakatkan karena kita itu sudah diharuskan untuk kembali guyub rukun satu sama lain. Yang agama dengan agama wis nggak usah dipikir, suku dengan suku nggak usah dipikir ya, nggak ada orang, semua masyarakat kita itu bersaudara, kita itu satu darah, Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini hal yang harus dilakukan. Poin terakhir yang bisa mengunci semuanya menjadi baik adalah kerukunan, kerekatan. Kita disuruh kembali kepada posisi kita. Yang Jawa ya jadi orang Jawa, yang Islam ya dengan cara Islamnya, melestarikan Jawa dengan cara Islam ya boleh-boleh saja selama tidak mengganggu syariah agamanya, akidah dan lain sebagainya. Jadi kayak rekat ini kita tuh kon kayak gini loh, Rek. Nih bahasanya. Sampai Eyang itu ya berkata seperti ini. Kalau le rekat le pengen ngerti le. Jadi kita harus sama-sama kayak gini teman-teman sekarang. Sama-sama begini, sama-sama berdoa, membuang ego, nggak usah pandang keyakinan, nggak usah pandang agama. Wes saiki fokus diri kita untuk apa? Untuk sesuatu yang baik, berdoa, kemudian bersedekah untuk sesuatu yang baik untuk Nusantara kita. Ya teman-teman ya. Maaf saya tidak menggurui, tapi mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa teman-teman ambil dari apa yang saya sampaikan ya. Ya, seperti itu. Saya lebih terlihat lebih tenang ya penyampaiannya karena jujur ngobrol dengan Eyang Tunggal itu rasane koyok ngobrol karo bapak dhewe. Tidak ada rasa takut, malah justru kita tuh kayak tenang, kayak seneng. Walah wis, teman-teman kalau jenengan punya kesempatan ketemu dengan Eyang Tunggal, waduh jenengan akan ngerasa jadi orang yang ya salah satu orang yang paling beruntung di dunia ini. Salah satu orang yang wajib bersyukur dengan apa yang sudah kalian punya dan ini bukan sesuatu yang patut untuk ya apa sih, semuanya pasti ada ukurannya dan menurut saya ketemu dengan Eyang Tunggal itu sudah ukuran di atas rata-rata dan itu tuh satu kelebihan yang Allah berikan ke saya dan saya sangat bersyukur. Jadi saya sampai ikhlas, handphone saya mau jual, kalau memang kepakai nanti saya akan gunakan, kalau memang bisa difungsikan saya akan fungsikan, kalau tidak mungkin saya akan fungsikan dengan cara lain, tetapi untuk waktunya saya masih belum bisa menyempatkan ya. Dan banyaknya teman-teman yang juga Mas saya pengen ikut, saya tidak bisa mengakomodir siapapun selain saya dan juga Mas Wardi karena pesannya beliau adalah harus laki-laki. Ya, harus laki-laki dan tidak boleh lebih dari 5. Dan ini kayaknya memang sudah wajarnya sudah saya yang ngandut wis rapopo, doakan Mas Tulus ikhlas. Saya belajar ikhlas sekarang karena saya masih belum bisa, batin saya sangat siap tapi lahir saya belum siap. Jadi tolong doakan Mas Tulus biar makin ikhlas, biar Mas Tulus makin siap lagi menyelesaikan semuanya. Dan kalau misalnya teman-teman mau bantu, misalnya Mas saya menyediakan ketannya, saya sediakan tempatnya, monggo saya akan terima. Tapi kalau teman-teman mau ikut berpartisipasi dalam kondisi ini, saya tidak bisa menjawab dengan detail karena tidak bisa. Apalagi kaum wanita tidak diperbolehkan. Jadi ngapunten ya. Ini hal yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait dengan hasil obrolan dengan Eyang Tunggal. Ada banyak sekali hal-hal menarik yang saya terima, tetapi sayangnya saya tidak boleh membacakan semuanya. Ada batasan yang tidak bisa saya lawan ya. Semoga manfaat saudaraku. Intinya adalah satu pesan menarik yang Eyang sampaikan ke kita adalah kita harus kembali begini. Ya, kita harus kembali saling menyayangi satu sama lain. Ya wis gak ono musuh-musuhan. Ayo yang berantem segera baikan. Yang suka mikir sekali dengan agama, ayo kembali begini. Semuanya biar baik-baik saja ya. Aduh, air mataku melili.
Intinya kerukunan teman-teman, kita harus kembali kepada posisi kita, harus sama-sama saling rukun satu sama lain ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau misalnya terkesan menggurui, saya nggak ada maksud menggurui siapapun, tapi kita sama-sama belajar di sini ya. Semoga terus jadi berkat buat sesama, jangan lupa terus jadi manfaat buat sesama. Teman-teman jadi berkat buat Mas Tulus juga jadi berkat buat teman-teman semua. Amin. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang sedang pengen punya pekerjaan, semoga segera Allah dekatkan dengan pekerjaannya. Amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang pengen punya jodoh semoga segera Allah dekatkan dengan rezeki terbaiknya. Amin ya Allah. Semoga Allah dekatkan dengan jodoh terbaiknya. Amin ya Allah. Untuk teman-teman yang sedang punya hajat saat ini, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen bagian orang yang disayang, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen jadi orang yang manfaat untuk orang banyak, semoga segera Allah kabul segala hajat baiknya. Amin. Sing dagang laris manis, yang usaha lancar jaya. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang beruntung untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oh iya, satu tambahan dari saya yang disampaikan Eyang juga, bahwa kita harus sering-sering menghadiahkan doa kepada tubuh kita sendiri ya. Eyang juga ngasih ingat itu, supaya apa? Supaya kita mengerti rasa syukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi jarang manusia yang bisa mendoakan dirinya sendiri atau menyadari kayak menghadiahkan Al-Fatihah buat tubuhnya sendiri, itu kan juga sudah jarang ya. Jadi teman-teman bisa melakukan apa yang disarankan Eyang. Oke? Terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau terkesan menggurui atau teman-teman sakit hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga manfaat untuk video hari ini. Mas Tulus pamit dulu nggih. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.